Dalam ibadah ini kita akan banyak halangan dan rintangan. Jadi halangan dan rintangan itu banyaknya dalam ibadah. Dalam ibadah, mengantuk itu dalam ibadah, apalagi anak dalam ibadah, handphone berbunyi itu dalam ibadah, terganggu kita. Maka Imam Ghazali mengatakan, fa nadhara fa idza haulatil awa'iq muhdiqatum bihi. Ketika kita sudah masuk ke tahapan ibadah, banyak halangan dan rintangan yang akan kita temui. Banyak sekali halangan dan rintangan yang akan kita temui ketika kita mulai dalam ibadah. Baru takbir yang ke Allahu Akbar, langsung terkenang di kita masalah banyak yang harus diselesaikan, banyak rencana, banyak cita-cita, banyak. Kemudian ketika selesai solat hilang pula masalah, mulai solat tiba pula balik masalah. Apalagi dengan chattingan WA, awak sedang berdebat dengan kawan, masuk ke dalam solat, fajar kau awas berkau siap semayang berkau dan hajar jangan begitu. Itu dalam ibadah. Dalam ibadah sampai kadang merusak ibadah kita. Maka Imam Ghazali mengatakan, ketika kamu mulai masuk tahapan ibadah, maka kamu akan banyak menjumpai halangan dan rintangan. Banyak sekali. Ini makamnya orang-orang yang salatnya khusyuk. Bagi awak salat tak pernah khusyuk, nak merasa ada halangan dan rintangan, tak ada. Tapi kalau orang-orang yang terbiasa salatnya khusyuk, wah, betul-betul risih dia. Bunyi jam itu saja berbunyi tet tu merasa terganggu dia. Apalagi bunyi handphone, apalagi dengan bunyi-bunyian yang mengganggu dia salat, tu merasa terganggu betul. Makanya banyak surau-surau suluk, surau-surau orang-orang tasawuf, orang-orang sufi itu banyak di dalam-dalam letaknya, jauh dari jalan raya, jauh dari keramaian, karena mereka terganggu di ibadah disebabkan karena beberapa hal ini. Kullu wahidin minha ya'uquhu amma qasada minal ibadah. Setiap daripada halangan dan rintangan itu menghalangi ia daripada amma qasada minal ibadah, apa tujuan kita daripada ibadah. Di stop, dihambat. Maka kata Imam Ghazali, fata'ammal. Maka oleh karena itu pikirkanlah, maka oleh karena itu ambil pelajaranlah, ketahuilah apa itu halangan dan rintanganmu dalam ibadah. Kata Imam Ghazali, fata'ammal fa idza hiya arba'ah. Maka musuh kita, halangan kita dalam ibadah itu 4. Yang pertama ad-dunya. Dunia termasuk penghalang kita untuk ibadah. Penghalang kita untuk ibadah dunia. Ya, dunia termasuk penghalang kita untuk ibadah. Apa maksud ya dunia itu? Apa maksud daripada dunia? Ad-dunya, qata'at tariq li ibadah, pencuri daripada ibadah. Ya, dunia mana maksud daripada dunia? Dunia daripada dunia. Dunia hari ini, handphone termasuk bagian daripada dunia. Ini pemutus kita ibadah kepada Allah. Dan berusaha kita khusyuk, Allahu Akbar, betul-betul khusyuk kita dalam solat. Tak ada yang kita ingat kecuali cuma Allah saja. Ketika khusyuk anak kita khusyuk tadi itu, berbunyi handphone kawan tadi, dah hilang khusyuk kita. Hilang. Apalagi kalau tengok kawan tadi gelisah-gelisah, hilang. Tu apa namanya tu? Dunia. TV dunia. Apalagi dengan dunianya, jam dinding dunia. Ini termasuk bagian daripada penghalang kita untuk ibadah. Maka kalau bisa jam-jam yang ada, jam digital itu janganlah berbunyi. Kalau berbunyi janganlah banyak-banyak kali, resah kita. Apalagi ketika kita salat itu, kita ceramah saja risih kita. Apalagi kalau ketika salat berbunyi tet. Betul tu kata Syainuddin, sampai ada bunyi macam lonceng gereja kenang bunyi itu. Dulu ya, sekarang sudah jarang lah masjid-masjid yang membunyikan jam apa namanya ini? Jam apa namanya ini? Jam yang ini, jam besar ini, jam ini. Tak tahu. Jam aja lah, jam belonceng gitu dia. Ada dulu orang menghidupkan bunyi, sekarang sudah tidak ada lagi. Yang kedua, wal khalqu, ay makhluk. Termasuk ini yang banyak, fa inna aktsaruhum yashghiluna an ibadatillah. Makhluk, mana makhluk? Anak termasuk penghalang kita ibadah rupanya.
Ketika awak solat Allahu Akbar, mulai dipanjik gitu dari belakang, mulai ganggu, itu termasuk penghalang ibadah. Awak kapai mengaji, nyo mulai berperangai. Awak nak keluar rumah, nak pergi mengaji, nyo nak minta ikut. Dibawa pun nyo nak nio. Indak dibawa, nyo menangi. Mulai ibadah itu. Mana makhluk lagi seperti hewan, kucing. Awak sedang salat, menari-nari kucing tadi di depan awak. Pada tadi tak adanya biasa je, tapi ketika kita salat sengajanya berhenti di atas sajadah kita, sengaja pula bernari-nari di atas sajadah kita. Penghalang kita ibadah tu. Itu disebut dengan makhluk. Syaitan yang ketiga, itu penghalang kita ibadah. Syaitan kata Imam Ghazali, itu penghalang kita daripada ibadah. Syaitan qala ba'duhum, ya, syaitan itu mengajak kita berbuat maksiat, melakukan perkara yang haram. Kata ba'duhum asyaitan kullu jin kafir, kullu jin kafir. Setiap jin kafir itu syaitan. Ada yang mengatakan syaitan itu bu'da'an rahmatillah, jauh daripada rahmat Allah. Dinamakan syaitan kerana dia dibakar. Ada yang mengatakan jin idza kafara, jin apabila dia kafir dan melakukan zalim dan melakukan kefasidan, merusak, maka itu namanya syaitan. Syaitan tu menyusuh kita dalam ibadah. Jin kan sudah disebutkan dalam Muraqil Ubudiyah kalau tak salah, bukan dalam hadis Muwatta. Ketika kita mulai takbir, mulai azan, syaitan lari. Selesai azan, syaitan balik lagi. Qamat, syaitan lari. Selesai qamat, syaitan sudah sampai kepada kita. Jadi syaitan tu kencang lari, Pak. Kencang lari syaitan itu. Setelah selesai qamat, syaitan mulai berada di saf kita. Itulah membisikkan kita, mengganggu kita daripada ibadah. Kemudian yang keempat adalah nafsu. Musuh kita nafsu. Fa innaha abda tad'u ila da'ah warahah. Nafsu inilah yang membawa kita kepada bersantai-santai, lengah-lengah. Hati-hati fahtajula muhalatan ila daf'i hadhil awaiq izahatiha anhu wa illa fala yata'atta lahu muraduhu min ibadih fastaqbaltuhu hahuna. Jadi kata Imam Ghazali, mestilah engkau lawan, engkau jauhi diri engkau daripada musuh yang empat ini kalau engkau ingin sampai kepada martabat ibadah yang khusyuk. Tapi apabila engkau tidak menjauhi yang empat ini, fala yata'atta lahu, jangan diharap kita akan sampai kepada yang kita maksud, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setidaknya kita kenal dulu dengan musuh kita. Jadi musuh dalam ibadah ada empat. Pertama dunia, yang kedua makhluk, yang ketiga syaitan, yang keempat nafsu. Ini musuh dalam ibadah. Berbeda lagi dengan musuh yang ada di selain daripada ibadah. Dari yang empat itu kita banyak terpengaruh dalam ibadah di yang mananya kita? Dari yang empat musuh tadi, dunia, kemudian makhluk, kemudian syaitan, kemudian nafsu. Yang paling banyak mengganggu kita di ibadah yang mana? Kampe-ampe ya, parah dia. Dunia kah? Syaitan makhluk kah? Atau syaitan kah? Atau nafsu? Nampaknya mengkompe-ompeknya, nampaknya. Dunia ya, handphone, lengah kita ibadah. Dunia makhluk, iyo juga. Kadang awak ni apa mengaji, orang rumah pula, dan banyak cincong kadang. Bikolah bang, sikolah bang lu nak usah pergi ngaji lu, katanya umpama ya kan. Atau orang rumah lah setuju, anak pula nak niat ikut. Anak nak niat ikut, dibawa naknya niat, nak main. Lah, apa lagi dunia? Kawan bagai termasuk dunia tu. Mengaji-ngaji taruh aja sekali libur aja lah kecek kawan. Tu makhluk je tu, kawan tadi. Tu penghalang kita ibadah tu. Ndakkan lari surga tu, apa katanya istilahnya tu. Ndak ada gara-gara engkau tak hadir, tak selamat dan entah macam mana itu. Kemudian syaitan, iyo juga. Nafsu, iyo juga. Jadi kampe-ompeknya kita kenai berarti ini. Jadi itu musuh kita dalam ibadah.
Jadi fala tata'atta lahu, maka kita tidak akan sampai memperoleh maksud tujuan kita kalau tidak kita lawan daripada yang empat tadi. Bagaimana cara melawan yang empat itu? Itu insya-Allah di pertemuan kita yang akan datang. Jadi mesti harus kita lawan musuh tadi. Jadi musuh kita dalam ibadah ada dunia, ada makhluk, ada syaitan, ada nafsu. Begitu dia. Nafsu ni ketika kita nak melaksanakan ibadah, tiba-tiba saja kita merasa rehat sejenak. Santai aja lah dulu, kata kita bekolah. Bekolah. Tiba je malih lah. Tiba malas. Libur sekali, anda apa dah petang libur, anda apa dah. Tiba libur 2 kali, tiba libur 3 kali. Sampai ni, anda usahlah apa yang nak apa dah, biasa aja yang kata. Biasa aja cari itu tu. Beko tengok aja di live streaming beko kata dia. Tu kerja siapa tu? Apa suruh? Bisa ngaji live streaming beko bisa ada apa beko tu. Beko besok khatam bisa minta ijazah tu kata. Sampai kini tak ada dia ijazah. Jadi karena berat kalau ijazah Imam Ghazali itu menengok betul-betul mujahadah, kita baru mendapatkan wasilah, mendapatkan bagian daripada barakah, daripada imdad, daripada madad, daripada Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu taala. Jadi maka oleh karena itu mesti seseorang untuk melawannya dengan sesungguh hatinya. Maka kalau tidak ia melawan daripada musuh yang empat tadi, maka tidak akan sampai dia kepada yang ia tuju. Itu dia. Hafal-hafal itu. Dunia, makhluk, syaitan, nafsu. Jadi ketika nanti awak sedang ibadah, diganggu, kita dia orang rumah umpama, aku ni makhluk, aku musuh kan kan. Umpamanya seperti ibadah. Ya, kita banyak dengan dunia lah umumnya. Kita hari ini kebanyakan terganggu ibadah karena dunia. Kalau dulu mungkin zaman para salafus saleh, zaman para sahabat, zaman tabi'in itu mungkin dunianya tidak begitu banyaklah gangguan dunia. Handphone tak ada, WhatsApp tak ada, Facebook tak ada. Jadi mungkin gangguan dunia, ujian dunia di zaman salafus saleh mungkin tak banyak. Mall tak ada tu Pak. Mall tak ada. Kita mall banyak. Walaupun kita tidak pergi ke mall, tapi kalau lewat di depan mall tu nampak je orang menyebarangkan mall itu. Dulu zaman dulu mana ada. Tak ada bioskop, sekarang ada bioskop. Dulu tak ada kafe, sekarang ada kafe. Dulu tak ada. Jadi dunia yang dulu tu tidak begitu banyaklah. Kita hari ini memang banyak godaan di dunia itu. Dunia, makhluk, syaitan dan nafsu. Itu dia. Apalagi dunia itulah masuk sekarang ke rumah kita, masuk ke dalam bilik kita, handphone, dan bahkan kita yang mendatangkan dunia ini. Kita yang mendatangkan TV, kita yang mendatangkan yang mendatangkan signalnya dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu musuh-musuh yang engkau ketahui ini mestilah engkau melawannya sesungguh-sungguhnya, zdihatiha, mesti sesungguh-sungguhnya. Maka kalau tidak, maka engkau tidak akan sampai kepada martabat, tak akan sampai kepada yang engkau kehendaki, yaitu ibadah.